Bisa jadi loh. Tetapi mereka ini kan menolak magisterium, tetapi memindahkan magisterium kepada pribadi-pribadi masing-masing. Seolah-olah ajaran pribadi itu menjadi sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang berbeda, dua-duanya merasa adalah kebenaran? Kan nggak mungkin. Kalau ada dua ajaran yang berbeda, ya pasti salah satu ada yang benar, atau dua-duanya bisa salah. Kan kira-kira seperti itu, bro. Jadi pola pikir mereka ini saya tidak tahu gimana ya ngomongnya itu. Tidak mungkinlah ajaran itu tidak di cross check ke ajaran awal. Karena ajaran awal itulah yang paling otentik. Tidak mungkin ajaran yang datang tahun di abad ke-20, 21 ini adalah ajaran yang otentik. Mustahil. Yesus itu hadir di abad pertama kok. Maka kalau ingin melihat ajaran yang otentik, itu pasti harus merujuk kepada abad pertama. Jangan merujukannya ke abad 16, ke abad 20, itu bullshit namanya itu. Kira-kira gitu dulu, bro. Oke, terima kasih Paman RK. Memang sangat benar ya bahwa pengaburan sejarah, menghilangkan sejarah ini yang terus terjadi ya. Dengan munculnya orang-orang seperti ini juga tadi ya seperti tendensinya pasti ya mencari umat. Dan benar kata Paman RK, itu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kenapa nggak ke sana gitu? Kenapa harus menyebarkan di TikTok dengan menyerang kekatolikan? Apakah dengan demikian berpikir nanti, oh umat Katolik nanti kemudian mereka keluar dari gerejanya lalu kemudian menganut apa yang saya anut gitu. Tapi puji Tuhan banyak para imam yang justru mengomentari apa namanya channel TikTok dari orang ini dan memberi jawaban. Nah, justru itu semakin mempermalukan diri orang ini dan apalagi saya tanggapi melalui YouTube karena saya kira di TikTok sudah cukup. Nah, saya tanggapi melalui YouTube karena ya mudah-mudahan orang yang di TikTok juga kan melihat juga di YouTube dengan menemukan ini dan mereka mengetahuinya. Nah, eh, titik yang dia persoalkan tadi adalah dengan mengutip surat kepada umat kepada Timotius ya, kepada surat Rasul Paulus kepada Timotius bahwa gembala jemaat itu harus punya istri, harus punya anak gitu ya. Kita tadi siang juga sudah membahasnya dan kita bisa melihat dengan jelas di situ. Nah, kalau juga kita lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudariku, bahkan di sini ya Eusebius itu menceritakan bagaimana eh, kitab Injil Markus itu ditulis ya. Kalau kita lihat di catatan ini diceritakan mengenai bagaimana Rasul Petrus, Rasul Paulus wafat dan bagaimana Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja di sana gitu dikatakan. Dikatakan di sini di zaman Claudius Kaisar Roma ya, penyelenggara alam semesta membawa kepada Roma seorang rasul yang terkuat dan terbesar yang dipilih untuk menjadi juru bicara dari rasul-rasul yang lain yaitu Rasul Petrus. Nah, ingat kata juru bicara di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat eh, kepemimpinan ya sangat penting ya. Kemudian juga di sini bahkan diceritakan bagaimana Injil Markus ditulis ya, di mana di dalam buku Eusebius yaitu History of the Church. Oke, saya juga punya PDF-nya itu ya, karena sekarang gampang kita untuk mengakses. Nah, dikatakan bahwa para pendengar Petrus di Roma yang yakin akan terang agama yang sejati tidak puas dengan mendengar ajaran lisan tentang pesan ilahi. Mereka memohon dengan segala cara untuk mempengaruhi Markus ya
yang Injilnya kita punyai sekarang? Karena ia adalah murid Petrus, untuk meninggalkan kepada mereka ringkasan tertulis tentang perintah-perintah yang mereka terima secara lisan, dan oleh karena itu ia bertanggung jawab menuliskan apa yang kita kenal sebagai Injil Markus. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini justru secara detail kita bisa tahu bahwa Rasul Petrus dan para penerusnya itu jelas sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Kristus sehingga gerejanya tidak dikuasai oleh alam maut, dan itu bukti dari penyertaan dari Yesus sendiri. Itu kalau kita lihat dari begitu tersusunnya, begitu rapinya kepemimpinan yang diteruskan dan diwariskan oleh oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus, dan dicatat dengan detail di dalam sejarah-sejarah yang notabene ini adalah mereka adalah murid-murid dari para rasul, dan juga bisa dikatakan mereka adalah murid dari murid para rasul. Contohnya di bagian dokumen Adai, dokumen gereja Syria pada tahun 400, ya. Dikatakan bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Petrus menjadi uskup di Roma selama 25 tahun pada masa Kaisar Nero yang bertakhta di sana selama 13 tahun lamanya. Ini kita bisa melihat di sini. Dan kita bisa lihat juga penumpangan tangan. Ya, pentingnya apostolik ya. Ya, di sini kita lihat uskup dari kota Roma, dari penerus penumpang tangan dari imamat Simon Petrus yang diterimanya dari Tuhan kita. Nah, di situ kita lihat. Nah, kalau seorang pendeta di zaman sekarang mengatakan bahwa Paus itu tidak layak sebagai pemimpin umat Kristiani, nah pertanyaan tadi saya setuju dengan Paman RK, umat Kristiani yang mana? Karena banyak loh, ada aliran Nestorian, ada aliran Arius, ada aliran modalisme, Sabellianisme, ada Doketisme, ada Gnostisisme, atau aliran heresi-heresi yang muncul setelah abad ke-16 dengan begitu banyak sampai 40-an ribu aliran, atau yang mana? Atau yang Bapak punyai yang dalam video tadi. Nah, itu sangat lucu. Bapak justru mempermalukan diri. Emang ajaran dari Bapak itu dari mana coba? Ya dari Bapak sendiri kan membuatnya, bukan dari Kristus. Nah, sekarang Anda menghina ajaran yang dari Kristus. Itu sesuatu yang aneh. Maka bisa dikatakan justru Anda ini adalah antikristus itu sendiri. Oke. Baiklah. Saya berikan waktu untuk Paman ALS. Silakan Paman. Selamat malam. Ya, malam Bro ya. Malam Paman RK. Shalom, salam sejahtera untuk teman-teman di live chat. Ya Bro ya, saya kira tadi Bro sudah singgung. Bro sudah singgung dengan jelas ya, sudah utarakan semua dengan jelas. Ya, dari pernyataannya bahwa Paus bukanlah pemimpin umat Kristen ya, maka sebenarnya kan di sini ada beberapa hal yang kita lihat ya. Pertama ya, Kristen itu artinya kan pengikut Kristus ya. Nah terus kemudian kita berbicara Paus, itu merupakan pengganti daripada Rasul Petrus ya. Jadi sebenarnya pernyataannya itu mau mengatakan bahwa Petrus bukanlah pemimpin dari para pengikut Kristus, kan begitu. Nah, sementara tadi kan Bro Gia sudah ngangkat ya tentang Alkitab ataupun ayat Alkitab tentang perintah Yesus Kristus sendiri kepada Rasul Petrus sampai 3 kali ya di Yohanes 21 itu dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Kan seperti itu. Artinya apa? Bahwa Kristus sendiri sudah memberi perintah kepada Rasul Petrus untuk menggembala pengikutnya. Dengan kata lain, sebenarnya Kristus sudah memberikan perintah kepada Rasul Petrus menjadi gembala dari para pengikut Kristus itu sendiri. Nah, pertanyaannya memang kembali lagi, mungkin bukan dari Kristen yang mana. Sebenarnya pertanyaannya adalah kemungkinan dia mengaku-ngaku sebagai Kristen ataupun pengikut Kristus. Karena kan sangat jelas di ayat tersebut, perintah itu jelas. Artinya apa?
mungkin yang lebih tepatnya dia menolak Yesus Kristus yang memerintahkan Petrus untuk menjadi gembala dari para pengikut Kristus. Jadi konteksnya bukan Petrus ataupun pengganti Rasul Petrus bukanlah pimpinan umat Kristen, tetapi konteks yang lebih tepat adalah yang bersangkutan menolak pengganti Rasul Petrus sebagai gembala atau pemimpin daripada umat para pengikut Kristus. Artinya apa ya? Kembali lagi seperti yang Bro Gia katakan tadi, dia menjadi anti daripada Kristus karena dia menolak apa yang Kristus perintahkan. Dan perintahnya itu sampai 3 kali ya dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus ataupun menyandang Kristen, hal ini sebenarnya tidak bisa dia lontarkan. Kalau dia tidak sepakat ataupun dia tidak setuju ya silahkan sajalah. Tetapi begitu dia melontarkan hal-hal tersebut dalam ucapan verbal yang dipublikasikan secara meluas, artinya kan sebenarnya dia mau mengatakan bahwa saya yang menolak perintah Kristus itu. Saya yang adalah pengikut Kristus justru menolak apa yang diperintahkan oleh Kristus. Nah, sampai titik ini sebenarnya dia mau menyangkali bahwa dia bukanlah seorang pengikut Kristus ataupun Kristiani. Karena apa? Secara jelas dia sudah menyatakan secara terbuka bahwa dia menolak ataupun dia menyangkali pengganti Rasul Petrus sebagai gembala atau sebagai pemimpin daripada umat ataupun gereja yang didirikan oleh Kristus. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita jujur dan bersikap satria, mestinya hal-hal ini tidak perlu kita nyatakan, kita ungkapkan ataupun kita ekspresikan. Kalau toh kita tidak setuju, kita tidak sepakat dengan kepemimpinan ataupun dengan penggembalaan pengganti Rasul Petrus, biarlah itu menjadi pergumulanmu, biarlah itu menjadi apa yang kau gumuli